Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Takmir yang kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, khususnya adalah kesempatan kita untuk masih menikmati kehidupan yang tentu, Bapak sekalian, bukan untuk kita bersenang-senang menikmati apa yang kita inginkan, tetapi seperti yang selalu menjadi doa kita setiap kita bangun tidur, mudah-mudahan gak lupa sekalian doa kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Tidur kita ini ibaratnya adalah al-maut, kematian kecil, yang kemudian ini Allah pegang perut kita. Kalau kita masih kedaki untuk lanjut hidup lagi, Allah kembalikan lagi. Wa ilaihin nusyur, dan kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi yang menjadi titik fokus itu, Bapak sekalian, adalah kita akan kembali kepada Allah Ta'ala, dan modalnya itu waktu yang masih Allah berikan kepada kita, agar kita bisa gunakan untuk senantiasa bersiap-siap menghadap kepada Allah Ta'ala. Sehingga mengapunten Bapak sekalian, pernah seorang ulama namanya Fadil bin Iyad ketemu dengan bapak-bapak, kemudian tanya, kam umruh, Pak, penjenengan umurnya berapa? Situ 60. Kata Fadil, idan mundu sittina sana tasiru ilallah yushiku antasila. Oh, berarti penjenengan Pak sudah semenjak 60 tahun yang lalu terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi sudah hampir nyampe. Kata si bapak ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Fadil, Pak, memangnya Bapak tahu tafsirnya atau maknanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kata bapak ini, inni Abdullah, inni lillah wa inni ilaihi raji'un. Ya, saya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kata Fadil, Pak, kalau orang itu tahu bahwa dia milik Allah dan pasti nanti akan kembali kepada Allah,
pasti nanti akan ditanya. Dan kalau orang itu tahu nanti akan ditanya, apa yang sudah dia siapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah? Kata si bapak ini, terus gimana? Kata Fadil, tuhsin ma baqiya ghafarallahu ma madha wa ma baqiya. Pak, silakan Bapak memperbaiki di sisa umur yang ada ini. Niscaya Allah akan mengampunkan dosa yang masa lalu dan dosa di sisa umur yang ada. Wa illa, tapi kalau Bapak di sisa umur yang ada itu tidak berbenah diri, tidak berbuat baik, maka uhitta ma wa ma baqiya. Bapak akan disiksa oleh Allah dengan dosa masa lalu dan dosa di sisa umur. Sekalian, sehingga dimaksudkan ketika kita masih diberikan waktu menikmati kehidupan, mudah-mudahan seperti doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alil hayata ziyadatan min kulli khairin. Ya Allah, jadikan sisa umur yang aku miliki, ya Allah, jadikan kehidupanku yang masih aku miliki ini sebagai tambahan untuk senantiasa berbuat baik, mentaati. Sehingga sekalian mudah-mudahan kita juga demikian senantiasa berharap kepada Allah di sisa-sisa waktu yang kita miliki ini. Allah senantiasa memberikan taufik untuk semakin sadar bahwa kita semakin dekat menghadap Allah Ta'ala. Sebab dari ngapunten kita nggak tahu juga umurnya berapa Pak, tetapi ancar-ancarnya kata Nabi itu a'maru ummati baina sitti wa sab'in, baina sitti ila sab'in. Antara umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sehingga di ngapunten kita yang sudah umurnya kira-kira antara itu ya tidak ada yang terbaik lagi kecuali kita semakin punya kesadaran siap-siap menghadap Allah Ta'ala. Terus sekalian, pagi hari ini insyaallah kita akan sedikit saling berbagi nasihat, tentu yang kita nukilkan dari nasihatnya para ulama berkaitan dengan insirahu sadri, berlapang dada. Yang ini satu di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Seandainya setiap kita diberikan oleh Allah dada yang lapang, hati yang tenang, sehingga guncangan-guncangan kehidupan seperti apapun itu kita tetap dalam keadaan kokoh, tegar, dalam keadaan tenang, dan dada kita masih lapang. Apalagi kita hidup di zaman sekalian, hal-hal yang membuat dada kita sesek, sempit itu sangat banyak. Baik yang berkaitan dengan ini fitnah-fitnah secara umum maupun ujian-ujian Allah secara khusus. Bapak Ibu yang rahmati Allah, seandainya ditanya kepada setiap orang, siapapun orangnya, baik itu kafir, munafik, ahli maksiat, kalau ditanya apa sih yang kamu cari dalam kehidupan ini, pasti jawabannya tidak berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu ungkapan yang dikatakan oleh para ulama dan ungkapan as-sa'adah, pasti
Jawabannya, ya saya cari kebahagiaan. Ya saya cari kebahagiaan. Kalau ditanya lagi semua apa sih yang dimaksudkan kebahagiaan itu, kadang-kadang orang nggak paham. Bahagia itu apa? Itu kadang-kadang orang kalau ditanya ya ungkapannya bisa macam-macam dan kadang-kadang nggak paham apa itu hakikat kebahagiaan. Coba umpamanya jenengan, Mas, apa kebahagiaan itu? Kan kita semuanya cari kebahagiaan, cari kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa? Jenengan, ya ketawa-ketawa, senang-senang. No, Pak, jenengan, Pak. Kebahagiaan itu apa? Orang ada ungkapan macam-macam. Pas sekali ya, ada yang mau usul kebahagiaan apa? Kalau ulama kita mengajarkan hakikat kebahagiaan itu adalah itminanul qalbi wa insyirahus sadri. Bahagia itu hakikatnya adalah hatinya tenang, dadanya lapang. Orang yang memiliki ini pasti dia berbahagia. Pasti. Hanya Bapak sekalian, thariqah, jalan untuk mendapatkan kebahagiaan ini terkadang orang ada yang lurus benar sehingga nyampe kepada tujuan yang diinginkan. Ada orang yang mereka salah dalam merumuskannya sehingga menempuh jalan yang keliru untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Dengan punten sebagian orang dalam rangka mewujudkan kebahagiaan, fokusnya itu adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia sangka kalau sudah sugih, belegedu, ngawu-ngawu, konglomerat, duitnya, hartanya searat-arat, banyak di mana-mana, itu disangkanya dia akan menjadi orang yang paling berbahagia. Padahal kenyataannya membuktikan ternyata banyak banget orang yang mereka setelah jadi kaya raya ya tidak mendapatkan seperti apa yang dulu dia khayalkan dari kebahagiaan. Bahkan ada orang yang mereka matinya tragis dalam keadaan dia hartanya berlimpah ruah. Ada lagi orang yang mereka membayangkan bermimpi dahlik senengi, dahlik bahagianya kalau jadi pejabat tinggi, terhormat, kemana-mana disubyo-subyo, sehingga kelihatannya yang nyawang itu Masya Allah sangat menyenangkan, dahlik senengi orang yang digitukan, sehingga banyak orang yang mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan ini jabatan. Yang kadang juga nggak tahu bagaimana caranya, pokoknya dapat. Atau pengen bayangkan jadi orang yang terkenal. Ada orang namanya Said. Said artinya apa? Said. Said. Nama apa? Orang yang berbahagia. Si Said ini dulunya hanya penyiar radio ecek-ecek. Terus Masya Allah suaranya penggemarnya banyak banget. Terus naik ganti jadi penyiar televisi. Penggemarnya Masya Allah jadi banyak banget juga. Kemudian menjadi artis tarik suara. Ternyata Masya Allah penggemarnya banyak banget. Sampai jadi aktor film. Lalu sempat diwawancarai sama wartawan atau sama host. Anda ini seperti namanya ya, Said. Apa kata dia? Oh, masih kurang dal. Belum, masih kurang dal. Jadi kalau Said kurang dal, jadi apa Pak?
sa'i. Yang artinya sa'i adalah orang yang masih berusaha. Oh, ternyata orang yang melihat dia sudah di puncak karir sehingga dia dirasa sudah di puncak kebahagiaan, buat dia ini ternyata masih belum, karena masih cari dan merasa belum dapat. Artinya ternyata ketenaran nama yang sudah dia dapatkan dan banyak penggemarnya itu belum membuat dia berbahagia. Bahkan ada seorang artis yang sudah di puncak-puncak karirnya, followernya sudah jutaan, mati bunuh diri. Kenapa? Dia merasakan hatinya sesak, jiwanya sempit, hidupnya enggak tenang. Mas sekalian, memang letaknya kebahagiaan itu letaknya di dalam hati manusia. Sampai dengan punten, sebagian orang itu memandang kebahagiaan itu kados fata morgana. Fata morgana itu kalau orang bilang ya dari kejauhan kayak ngimplah-ngimplah air, banyu. Bagi orang kehausan itu sangat menjanjikan. Begitu dikejar, ngetipleng sampai tempatnya, ternyata belas, nggak ada apa-apanya. Alias kecilik, alias cilik, tiwas buyak tekan gone, ternyata nggak ada barangnya. Berapa banyak orang yang mereka berangan-angan bahagia dengan cara yang mereka rumuskan sendiri, dan ternyata sampai tempatnya nggak ada. Sekalian, tapi sesungguhnya ada. Kalau para ulama kita memberikan ungkapan, sekalian, inna fid dunya jannatan, di dunia ini ada surga. Ada kok, surga dunia ada. Sehingga sebagian mereka juga mengatakan masakinu ahli dunya kharaju minat dunya walam yaduku atyaba ma fiha wa ahla. Yang dikatakan orang yang betul-betul miskin, yang ngapunten kere, yang layak untuk dikasihani, itu bukan orang yang mereka hidupnya tidak punya rumah mewah, tidak punya perabot komplit, tidak punya duit bertumpuk-tumpuk, tidak punya apa yang mesti dia nikmati tentang dunia. Tetapi kata beliau, yang dikatakan orang total miskin itu adalah orang yang mereka sampai matinya, sampai meninggalkan dunia, dan belum pernah merasakan sesuatu yang paling lezat, yang paling nikmat. Ketika ditanya apa sih itu, kata beliau, ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns bi liqa'illah. Hati yang bisa mencintai Allah, hati yang mengenal Allah, hati yang bisa mencintai Allah, hati yang bisa merasa nyaman bersanding dengan Allah Ta'ala. Dan sekalian, suasana hati yang bisa merasakan nyaman dalam menjalani kehidupan bersanding dengan Allah, itu betul-betul kenyataan yang dirasakan oleh sebagian manusia dari kalangan orang-orang yang saleh, yang mereka memang telah merasakannya. Walaupun secara zahir terkadang dia nampak sengsara. Sekalian, sehingga ada perkataan seorang ulama yang mengungkapkan tentang suasana hatinya. Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajalatuna isuyuk. Seandainya para raja dan anak-anak raja itu mengetahui apa yang sedang kita rasakan ini, dari kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan hidup,
niscaya raja dan anak raja itu akan merampas dengan pedang-pedang mereka. Tapi ya gimana mau bisa merampas, wong letaknya kebahagiaan itu di dalam hati manusia. Sehingga ada seorang ulama, yaitu Syekhul Islam, sekalian, beliau itu seorang ulama yang betul-betul menunjukkan tentang sifat ulama Rabbani, yang tugas ulama itu litubayyina linnas, menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan oleh Allah, warisan Rasulullah SAW. Kemudian membantah atau menyingkap, meluruskan kekeliruan-kekeliruan. Itu yang menjadi tugas para ulama secara umum yang Allah jelaskan dan Nabi jelaskan. Yang diantaranya Rasulullah SAW pernah mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin utulu yanfuna anhu tahrifal qalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahil. Ilmu yang diwariskan Rasulullah SAW ini ilmu agama sekalian, itu akan dipanggul, akan diemban. Tugas yang melanjutkan setiap zaman adalah para ulama, yang mereka adalah manusia-manusia yang penuh dengan keadilan, berbicara dan bersikap sesuai dengan syariat ajaran Allah yang merupakan ini keadilan untuk menimbang kehidupan yang ada ini. Yang para ulama inilah, kata beliau, yang akan menolak semua sikap-sikap ekstrim dalam beragama. Sekalian yang ngapunten, di antara rusaknya agama itu apa yang ditampilkan oleh orang-orang yang mereka bersikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan, sehingga keluar dari batas apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga tampilannya yang ngapunten sangar, menakutkan di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga ini akan menjadi warna yang mencoreng keindahan Islam. Kemudian wanti halal mubtilin, dan para ulama yang akan menyingkap, membongkar kedustaan ahlul batil. Sekalian di antara kerusakan agama pula adalah apa yang diusahakan ahlul batil, yang mereka dengan gerakannya berusaha untuk menyusupkan kebatilan-kebatilan dalam Islam, dalam agama. Termasuk di antaranya yang ngapunten, kalau dalam sejarah itu orang-orang yang mereka dikatakan para ulama dengan istilah zindiq, orang-orang zindiq, munafik berat, mereka membuat ribuan riwayat-riwayat palsu. Sehingga termasuk di antara jihadnya ulama adalah, yaitu bagaimana membedakan, bagaimana betul-betul memilah-milih antara riwayat yang sahih, yang dhaif, yang maudhu'. Ini termasuk jihadnya para ulama. Wa ta'wilal jahilin, dan para ulama yang akan meluruskan takwilnya orang-orang yang bodoh. Ulama tugasnya menjelaskan al-haq dan singkatnya membantah penyimpangan. Sehingga ngapunten, Syekhul Islam ini termasuk ulama yang demikian, sehingga selain menjelaskan kebenaran, bantahan-bantahan beliau sangat banyak, yang membantah Syiah Rafidhah, membantah kuburiyun, membantah ahlul kalam, membantah sufi dan seterusnya. Pembencinya sangat banyak. Apalagi ketika musuh-musuhnya ini ngapunten dekat dengan penguasa. Itu modelnya dari zaman dulu, ketika orang seperti mereka ini dekat dengan penguasa itu menjadi penjilat-penjilat. Kemudian selalu memberikan fatwa, memprovokasi penguasa
untuk menangkap atau mengusir atau bahkan membunuh. Apa kata Syekhul Islam? Ma yaf'aluna a'da'i inna jannati fi sadri. Apa sih yang diinginkan oleh para musuh-musuhku itu? Surgaku itu ada di dadaku kok. Artinya kemanapun beliau bergulir, dimanapun beliau berada, surganya akan tetap bersama beliau. Wa in qataluni faqatli syahadah, wa in taratuni fatarti siyahah, wa in habasuni fahabsi khulwah. Kata beliau, seandainya mereka itu berhasil membunuhku, dalam keterbunuhanku adalah syahid, dan itu puncak yang diinginkan seorang mukmin, mati syahid. Kalau mereka berhasil untuk mengusirku, dalam keterusiranku adalah plesir, wisata, rihlah, dan itu adalah refreshing, kenyamanan bagi seorang yang sedang wisata. Dan seandainya mereka berhasil untuk menangkapku sehingga dijebloskan dalam penjara, dalam keterpenjaraanku adalah khalwat, berduaannya aku dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang suasana ini Bapak sekalian, suasana yang sangat nyaman bagi seorang yang mereka betul khalwat dengan Allah, atau mendapatkan syahid dalam hidupnya, atau dia merasa nyaman walaupun di ini keterusirannya. Sekalian, intinya bahwa kenyamanan dada, kelapangan dada, kenyamanan hati, ketenangan hidup itu betul-betul ada. Contohnya adalah Rasulullah SAW piyambak dan para sahabat yang telah merasakan dengan memberikan ungkapan-ungkapan. Kata Nabi, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan bagiku salat itu betul-betul penyejuk hati. Beliau bisa merasakan nyaman banget ketika ini salat, sehingga salat itu adalah kesejukan hati. Sekalian, insyaallah Bapak Ibu sekalian pernah dengar riwayat di mana Nabi salat malam yang diikuti oleh sebagian sahabat. Dalam satu rakaatnya beliau membaca Al-Baqarah sampai tuntas, lanjut dengan An-Nisa, lanjut dengan Ali Imran. Itu kalau di total kita nonton sekitar 5 juz lebih dikit. Dan beliau sangat menikmati, para sahabat juga bisa betah dan sangat menikmati. Betahnya apa itu, kuatnya berdiri dalam waktu yang sekian panjang itu, sekalian, kalau hatinya tidak menikmati, oh itu nggak akan bisa. Kita yang ngapunten, ya jujur, sholat kita ini kadang-kadang lama sedikit itu kita grundel, sudah nggak karuan, grundel, pegel, hatinya protes keras. Di antaranya adalah suasana kita memang kurang menikmati, atau bahkan belum bisa menikmati semisal amal-amal ketaatan seperti sholat, sehingga kurang bisa merasa nyaman dengan amal-amal tersebut. Keumuman kita yang ngapunten itu sekedar menggugurkan wajib. Yang penting aku wis sholat. Itu kualitas yang sering biasa kita dapatkan pada diri kita. Tapi sampai pada menikmati ini, ya kita wonten ingkang sampun segede, wonten ingkang sampun rotok kata agak banyak, tapi kebanyakan kita belum bisa menikmati. Bapak sekalian, kelapangan dada, kenyamanan hati itu sesuatu yang paling dibutuhkan dalam kehidupan kita. Panjenengan beraktivitas dunia itu kalau hati kita gelisah, galau, goncang, dada kita sempit, itu rata-rata yang menjadi tidak beres pekerjaannya. Termasuk dalam amalan-amalan agama kita. Bapak Ibu sekalian, pamannya yang baru nyetir,
hatinya itu gelisah, goncang, nggak tenang, itu bisa sangat membahayakan ketika kita bicara. Bapak Ibu sekalian, pokoknya bos punya karyawan, ngedepi karyawan dengan hati yang gelisah, dengan hati yang dada yang sesak, itu bisa karyawannya diamuk tanpa alasan karena hanya pengennya marah-marah. Intinya kesempitan dada ini akan menjadikan kehidupan kita menjadi pekerjaan kita dan tugas kita menjadi gak beres. Semuanya akan kita lakukan bisa dengan nyaman, baik ketika dada kita lapang, termasuk dalam amal agama kita, sholat kita, baca Quran kita, dakwah kita, penyaringan dakwah, ceramah, hatinya gelisah, goncang, sempit, dadanya sempit, ya pasti gak akan nyaman. Makanya, sekalian, Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika diperintahkan Allah untuk berdakwah, itu yang diminta di antaranya Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, gampangkanlah urusanku, dan udarilah lisanku sehingga lancar, tidak keluh, tidak kaku, sehingga ngomongnya bisa lancar. Sekalian, yang ngapunten, satu di antara yang sangat dibutuhkan oleh seorang dai, seorang pendakwah adalah diberikan kelapangan dada. Sebab ketika nanti dia akan berdakwah, terjun di lapangan dakwah itu pasti akan sunatullahnya itu akan menghadapi berbagai macam problematika, khususnya yang berkaitan dengan dakwah. Kata para ulama, kalau kita ini ngapunten baru tatarannya menjadi orang soleh biasa, apian, dados tiang sae, api dengan siapapun, api, masya Allah, itu rata-rata semuanya senang. Sebagaimana Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul itu semuanya senang banget kepada Nabi, karena Nabi itu sangat amanah, sangat jujur, sangat baik banget akhlaknya, sehingga semuanya rata-rata senang. Kalau Nabi memutuskan perkara di antara permasalahan mereka, itu selalu seringnya mereka ridho. Orang yang dianggap paling waras akalnya, paling baik akhlaknya, paling bagus pergaulannya. Tapi yang ngapunten, setelah Nabi berdakwah, itu berbagai macam serangan-serangan itu datang dari orang-orang Quraisy. Karena Nabi sudah mulai mendakwakan tauhid, mengingatkan syirik, mengingatkan penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan. Sehingga begitu Nabi berdakwah, tahu-tahu diucapkan kalimat-kalimat yang sangat menyesakkan dada, yang digelari Nyonya Punten majnun, dasar wong edan, orang gila, kadzab, pendusta, kemudian sahir, tukang sihir, tukang misah-misahkan orang, syair, tukang dobos, tukang syair. Kalimat-kalimat yang sama sekali tidak ada pada pribadi Rasulullah SAW. Tapi Nabi dengan kelapangan dadanya bisa menampung semua apa yang menjadi serangan-serangan mereka, sehingga Nabi bisa menerima dengan penuh kesabaran. Sampai karena ketika Nabi dipersekusi atau diperlakukan dengan sangat tidak wajar, sempat diludahi, sempat dipukul, sempat ditindih dengan kotoran hewan, sempat diusir-usir, Nabi bisa berlapang dada dan bisa memaafkan mereka. Sampai ngapunten ketika Nabi sudah kemudian hijrah ke Madinah, mereka belum rela
Nabi dan para sahabatnya masih hidup, yang terus mengembangkan dakwahnya, mereka ngeluruk. Mereka berusaha tetap bagaimana bisa menumpas Nabi. Datanglah perang Badar, datanglah perang Uhud, datanglah perang Ahzab. Yang selalu bertambah pasukannya, perang Badar dengan 1.000 pasukan, perang Uhud dengan 3.000 pasukan, perang Ahzab dengan 10.000 pasukan. Dan ini semuanya tujuannya untuk numpas Nabi dan para sahabat, biar enggak terdengar lagi di muka bumi apa yang didakwakan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian, Masya Allah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bisa kembali menguasai kota Mekah, yang seandainya ngapunten, seandainya Nabi itu pendendam, itu lehernya orang-orang Quraisy bisa dipenggal semuanya ketika Nabi mengingat masa lalunya, bagaimana mereka mengusir dan berusaha untuk membunuh dan yaitu sulit Nabi saat itu. Tapi justru Nabi Masya Allah dengan jiwa besarnya katakan pada mereka, ini idhabu wa antum tulaqa. Idhabu wa antum tulaqa, silahkan kalian pergi, kalian bebas tanpa resiko. Bentuk pemaafan Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy. Sehingga sekalian, sunatullah dakwah yang akan menghadapi berbagai macam beban-beban sepanjang berdakwah itu membutuhkan kelapangan dada. Ya, dan ngapunten panjenengan panjenengan bapak takmir kadang-kadang wis dadi takmir ya ora itu apa-apa, kok ijo dikomentari, tegel-tegeli komentari. Kadang nyeseken dodo. Tapi dengan kelapangan dada insyaallah semuanya bisa diterima dengan baik. Makanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalian, alam nasrah laka sadrak. Ya Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Sehingga kelapangan dada itu hadiah, nikmat, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Masya Allah akan bisa mengelola masalah, mengelola kehidupan dengan hati yang tenang dan dada yang lapang, sehingga mensikapi dengan cara-cara yang terbaik. Sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Syekh Rosak, beliau punya buku, kagungan buku atau risalah ini, Asratu Asbabi Linsirafi Sadri, 10 sebab yang membuat dada itu bisa lapang. Beliau mengingatkan, di antara 10 yang akan beliau sebutkan itu, beliau katakan kalau diringkes sebab untuk mendapatkan kelapangan dada itu kali 2. 1, orang tidak akan pernah bisa mendapatkan kelapangan dada kecuali apabila mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena al-khair kulluhu biyadi. Semua kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan poin pertama ini beliau ingatkan, hendaknya setiap kita senantiasa iltija, senantiasa betul-betul merengek-rengek, bersandar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencurahkan dengan taufiknya kelapangan dada, sebagaimana Nabiullah Musa minta kepada Allah, Rabbis Rabli Sadri. Sehingga orang yang Allah berikan kenikmatan kelapangan dada itu sebuah nikmat yang sangat besar, sehingga dia akan bisa bersabar dengan semua masalah yang akan dia hadapi. Nomor kali yang kedua, sekalian, itu tidak akan didapatkan kelapangan dada itu kecuali dengan cara mewujudkan
melakukan sebab-sebab yang telah dibimbingkan di dalam syariat Allah untuk mendapatkan kelapangan dada. Orang yang tidak mewujudkan sebab-sebab ini, dia tidak akan pernah mendapatkan kelapangan dada. Sekalian, itu dua inti yang beliau sebutkan pokok seorang untuk mendapatkan kelapangan dada. Di antara sebab yang paling utama, yang pertama beliau bawakan dan yang paling utama adalah terwujudnya jiwa yang mentauhidkan Allah, terwujudnya jiwa yang bertauhid. Sekalian, pendidikan tauhid ini arahnya, hasil yang diinginkan dari pendidikan tauhid itu adalah terwujudnya jiwa yang mengenal Allah, lalu tumbuh rasa pengagungan kepada Allah, lalu muncul rasa kecintaan kepada Allah, bahkan muncul kerinduan kepada Allah, dan menjadikan jiwa itu totalitas bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya tidak lagi menoleh dan bergantung kepada makhluk. Sehingga sekalian, yang dikatakan bertauhid itu bukan sekedar orang mengenal Allah. Kalau sekedar mengenal Allah, saya tahu kok Allah itu sang pencipta, saya tahu kok Allah itu yang menguasai semuanya. Namun itu, kalau hanya itu, baru sekalian, iblis juga sudah mengakui Allah, Fir'aun juga sudah mengakui Allah. Bahkan Fir'aun walaupun zahirnya itu menentang, hatinya semuanya sangat mengakui Allah, sehingga nampak banget ketika di akhir hayatnya, tapi sudah terlambat ucapan itu, pengakuan Fir'aun, yang Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali yang diimani Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang Muslim. Tapi kata Allah, al-an, kok baru sekarang ya Fir'aun, sudah telat. Sampun telat, sudah terlambat. Sekalian, sehingga sekalian, sehingga sekedar mengenal Allah itu belum mengantarkan pada tauhid. Malah seandainya sudah mengenal Allah dan bahkan sudah beribadah kepada Allah, belum dikatakan bertauhid. Yang ngapunten tiang Quraisy yang dikatakan kafir musyrik itu berhaji, berdoa, bahkan kalau doa itu kalau pas kejepit masalah itu tulus murni. Lupa itu semuanya, lata usaha manat itu lupa semuanya. Kemudian biasa bernadar juga untuk Allah. Sehingga mereka ini memiliki amal-amal ibadah kepada Allah, tapi nyun ngapunten, kalau diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau. Menolak keras. Kenapa sih? Karena tahu ucapan la ilaha illallah ini, itu yang diinginkan adalah hanya menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, dan harus meninggalkan, melepaskan semua yang mereka sembah selain Allah. Ini yang mereka nggak mau. Kalau sekedar beribadah, sudah beribadah. Tapi kalau suruh melepaskan sekutu-sekutu yang mereka sembah selain Allah, ini yang nggak mau. Sekalian, tauhid itu menuntut kita untuk totalitas memberikan amal ibadah kepada Allah dengan meninggalkan semua ketergantungan hati kita kepada makhluk. Tidak ada makhluk yang layak menjadi sesembahan, sekalipun dalam bentuk menjadi perantara untuk mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy, kesyirikannya itu dalam bentuk menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Sekalian, kemudian yang kedua adalah cahaya yang bersinar dalam hati. Ini cahaya iman.
Yang iman itu menyebutkan kalau ngeresep itu akan memberikan kelezatan iman, kelezatan ketaatan, sehingga betul-betul bisa merasakan nyamannya berbagai macam amal ibadah yang dilakukannya, sehingga ada istilah halawatul iman, itu merasakan rasa manisnya iman. Sekali masih sangat banyak sekali, itu tadi pun telas, kita cukupkan sekian. Sekedar evaluasi sekedip mau. Pertama, pertanyaan sekalian yang bisa jawab monggo. Yang pada jawab monggo. Pertama, bagaimana doa setelah tidur? Ambil yes. Gimana? Ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Yang kedua, sekalian pertanyaannya, buktikan bahwa tauhid itu tidak cukup hanya sekedar mengakui Allah. Buktikan bahwasanya tauhid itu tidak sekedar mengakui Allah. Atau diganti lagi pertanyaannya. Tadi kita sebutkan ada dua ringkesan sertrosa untuk mewujudkan terwujudnya kelapangan dada dalam kehidupan kita. Napa niku? Nggak ada lagi ya? Nggih. Yang pertama, oke, kedua, iman. Nggak apa-apa, itu yang saya maksudkan. Orang tidak mendapatkan kelapangan dada kecuali satu, mendapatkan taufik dari Allah. Tanpa taufik Allah nggak akan dapat kelapangan dada. Yang kedua, melakukan sebab-sebab terwujudnya kelapangan dada. Lah, baru sebabnya diantaranya apa? Tahu. Jadi tauhid sama cahaya iman yang bersinar di dalam hati seorang. Terakhir, yang ketiga, pas sekalian, atau masih satu lagi? Yang kedua, apa arti yang benar kalimat la ilaha illallah? Apa arti yang benar kalimat la ilaha illallah? Atau tauhid itu apa? Bebas menjawab. Ganti lagi Pak. Ganti lagi. Apa artinya halawatul iman? Iya. Iya. Monggo Pak. Iya, monggo Pak. Terakhir Mas sekalian. Yang terakhir, apa artinya raditu billahi robba? Ya enggak benar. Apa artinya raditu billahi robba? Oke, Mas. Ya, makasih Bapak sekalian, matur nuwun telah diberikan kesempatan untuk silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan manfaat dan menjadi ilmu yang berkah bagi kita. Allah berikan taufik. Bapak sekalian diparingi sehat, semangat, istiqomah. Mudah-mudahan sampai akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'buna. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.